Akhir-akhir ini banyak banget yang nanya mengenai, dok, apakah bayi bisa lahir normal apabila ada lilitan tali pusat? Sebetulnya tali pusat itu adalah bagian yang menghubungkan antara plasenta atau ari-ari dengan si janin yang dikandung. Tali pusat itu panjangnya sekitar 55 cm. Tapi ada beberapa kondisi, misalnya yang tali pusatnya pendek. Yang dikarenakan pendek itu adalah apabila terjadi lilitan, nah itu yang akan menyebabkan jadi resiko apabila janin terlilit tali pusat itu yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah, jadi nggak usah khawatir cara mengetahuinya apabila ada lilitan atau tidak. Salah satunya dan cara yang paling jitu adalah tinggal di Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Akhir-akhir ini banyak banget yang nanya mengenai, dok, apakah bayi bisa lahir normal apabila ada lilitan tali pusat? Nah, itu yang akan menjadi topik kita pada video konten kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya yang tulisan subscribe di bawah sini yang warna merah, tinggal diklik. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi sebelum kita masuk, sebetulnya tali pusat itu adalah bagian yang menghubungkan antara plasenta atau ari-ari dengan si janin yang dikandung. Jadi plasenta itu dihubungkan dengan janin yang dikandung melalui tali pusat. Nah, nyambungnya ke bayi kemana? Ke pusatnya. Nah, itu yang akan mengalirkan aliran darah, ada nutrisi, ada oksigen, sehingga janin itu dapat berkembang. Ya, kira-kira seperti itu. Tali pusat itu panjangnya sekitar 55 cm. Tapi ada beberapa kondisi, misalnya yang tali pusatnya pendek. Yang dikarenakan pendek itu adalah misalnya kurang dari 30 cm. Nah, itu yang akan membuat kesulitan pada saat mau lahir normal. Karena pada saat mau lahir normal kan itu janin akan turun terus tuh melalui jalan lahir. Nah, dia akan tersangkut oleh tali pusatnya sendiri. Karena tali pusatnya itu nyambung ke ari-ari atau plasenta. Jadi bayangkan kalau misalnya bayi itu pada saat mau keluar dari jalan lahir, tali pusatnya itu masih tersangkut tuh karena pendek. Nah, itu yang akan membuat mams kesulitan untuk melahirkan secara normal. Apabila sebaliknya, tali pusatnya itu terlalu panjang ya, misalnya dia lebih panjang dari normal, itu ada berpotensi untuk tali pusat itu melilit di leher. Nah, itu yang kita sebut dengan lilitan tali pusat. Apabila terjadi lilitan, nah itu yang akan menyebabkan sama juga tuh, jadi seakan-akan tali pusatnya jadi pendek, sehingga pada saat mau melahirkan secara normal, bayinya juga tersangkut, sehingga akan menyebabkan kesulitan untuk melahirkan secara normal. Kita masuk ke dalam penyebabnya. Seperti yang tadi udah saya bilang, yang penyebabnya salah satunya adalah panjang tali pusatnya. Jadi tali pusatnya itu lebih panjang dari yang normal. Sehingga potensi untuk terjadi lilitan itu semakin tinggi. Karena janin di dalam rahim itu kan dia berputar-putar, terus dia berenang. Jadi ada potensi untuk janin itu terlilit oleh tali pusatnya sendiri. Penyebab lainnya adalah jumlah air ketuban yang terlalu banyak. Karena jumlah air ketuban yang terlalu banyak, jadi ruang gerak untuk si janinnya itu terlalu besar. Sehingga janinnya itu bisa bergerak lebih leluasa. Karena janinnya bergerak lebih leluasa, jadi potensi untuk menjadi lilitan tali pusat itu juga lebih tinggi. Jadi resiko apabila janin terlilit tali pusat itu yang harus diwaspadai, salah satunya adalah gerakan janinnya melambat. Jadi berkurang tuh gerakan janinnya. Itu menandakan bahwa kondisi janinnya itu dalam keadaan yang tidak baik. Gerakan janin melambat itu bisa menandakan, yang pertama adalah aliran darah dari ibu ke bayi itu mulai terhambat akibat dari adanya lilitan. Tetapi nggak usah khawatir, karena hal itu jarang sekali terjadi. Ada sebagian besar kasus, janin yang mengalami lilitan tali pusat itu tidak mengalami suatu masalah. Dalam arti aliran darah dari ibu ke janin itu masih dalam keadaan yang baik. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri janin apabila mengalami lilitan tali pusat tapi masih dalam keadaan yang normal. Jadi nggak usah khawatir cara mengetahuinya apabila ada lilitan atau tidak. Salah satunya dan cara yang paling jitu adalah tinggal di USG. Jadi nggak ada cara lain selain di USG ya. Jadi nggak ada tuh cara yang memijat, terus memegang perutnya, terus menerawang, itu nggak ada. Jadi tinggal datang untuk di USG. Jadi bisa dilihat tuh dari alat USG-nya apakah itu ada lilitan atau enggak. Jadi jangan lupa juga untuk mams tanyakan ke dokternya pada saat mams setiap kali di USG ya. Untuk mams yang sudah mengetahui adanya lilitan tali pusat pada janin dan sudah mendekati persalinan, itu nggak usah khawatir. Ya, yang harus diketahui adalah berapa kali jumlah lilitan tali pusat, itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling penting adalah aliran darah dari ibu ke janin itu seperti apa. Jadi bisa juga tuh dideteksi pakai alat USG, apakah aliran darahnya masih baik atau tidak. Selama aliran darahnya masih baik dan gerakan janinnya juga masih baik,
itu moms tidak perlu khawatir. Untuk mengenai persalinan normal atau tidak, itu masih bisa untuk dicoba untuk persalinan normal. Jadi perlu juga diketahui, apabila persalinan normalnya itu macet, nah disitulah saatnya untuk dilakukan tindakan sesar. Dan juga indikasi selanjutnya, apabila pada saat mencoba persalinan normal tetapi detak jantung janinnya kurang baik, nah itu juga bisa menjadi indikasi untuk dilakukan sesar apabila pembukaannya juga tidak bertambah. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman lainnya dan ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.